Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia serta semangat. Semangat. Ya, semangat. Iya. Seperti semangatnya kita pada sore hari ini untuk memberikan penyuluhan kepada kawan pajak ya yang dikemas dalam acara Bisa aja bincang santai Soal pajak. Iya. Dan pada sore hari ini izinkan saya Anca untuk memandu kegiatan pada sore hari ini dan sudah ada Kak Rozi di Hai, sebelah Kanca. saya. Halo. Iya. Ya, hari ini bertindak sebagai narasumber untuk memberikan materi pencerahan Sharing session. sharing session. Sharing. Iya, terkait tema kita pada sore hari ini. Iya. Non-efektif NPWP. Apa-apa saja prosedur yang nanti akan dijelaskan lebih rinci ya. Betul. dengan Kak Ros ya. Oke. Mungkin coba kita cek suaranya dulu. Sudah Ya. aman kah suaranya? Bagaimana kawan pajak? Apakah suaranya jelas? Kalau belum jelas bisa dicek di kolom komentar ya. Ya, Baik. bagaimana kabar Kak Ros? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sekali Kanca. Baik Gimana ya? Kanca kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, bentar lagi mau libur panjang. Bentar lagi libur Long panjang. weekend. Long 4 weekend. hari. Ya. Ya, sebelum long weekend mungkin kita mau memberikan berbagi sedikit Informasi. tentang non efektif ya Kak Ros Betul. ya. Ya. Nah, sekarang nih di bulan Mei nih Kak Ros terkait perpajakan ada apa saja sih di bulan Mei ini? Oh iya betul Kanca. Jadi ini sekarang sudah memasuki bulan Mei, nggak terasa ya. Nah, Tiba-tiba dari Januari, Februari, sekarang bulan Mei. sudah bulan Mei. Seperti yang kita tahu, sebelumnya itu kita telah melakukan yang namanya pelaporan SPT tahunan. Iya. Ya. SPT tahunan untuk yang pribadi terakhirnya 31 Maret. 31 Maret, Kemudian yang badan terakhir 30 30 April. April. Nah, sekarang sudah lewat. Sudah bulan Mei sekarang. Iya, sudah lewat. Kalau Kanca sendiri sudah lapor sebelumnya? Oh, SP tahunan orang pribadi sudah dong. Sudah. Iya. Kapan lapornya Kanca? Kemarin itu waktu dapat bukti potong bulan Februari ya, langsung lapor dong. Oh, luar Lebih biasa. awal lebih nyaman. Betul, lebih Iya. awal lebih baik, lebih nyaman, lebih tenang. Tentu saja, memberi contoh kepada kawan pajak. Tuh. Nah, kalau kawan pajak ada yang belum melaporkan SP tahunan, ini berarti nanti ada dampaknya Kanca. Iya. Apa tuh Kak Ros? Dampaknya yang pertama, ini untuk orang pribadi dan badan itu bisa mendapatkan yang namanya denda. Denda. Betul. Oh ya. Denda keterlambatan atau tidak lapor. Untuk orang pribadi bisa kena denda sebesar 100.000 Ya. dan untuk yang badan perusahaan bisa kena denda 1 juta. Wow. Sayang Besar sekali ya? ya. Iya. Jadi sayang sekali buat kawan Iya. pajak yang kemarin terlambat melapor, akibatnya sekarang ada denda. Denda harus kena denda. Padahal kalau bisa dibelikan cemilan tuh. Betul. Kalau kita belikan cireng, kalau Cireng apa? Surabi. Surabi, Surabi iya. ya. Bisa banyak jadinya bisa ya. banyak, bisa satu kantor dapat itu. Iya. Pada 1 juta itu, aduh sayang banget kalau sampai terlewatkan. Nah, selain itu, kawan pajak juga biasanya nanti akan mendapatkan yang namanya surat cinta dari Surat kantor cinta? pajak. Ada ya? Betul, ada surat cintanya. Surat Wah. cintanya berupa surat teguran. Surat teguran. Iya. Beda ya? Beda surat cinta cintanya. di kantor pajak ya. Iya, dari kantor pajak surat cintanya surat teguran mengingatkan kawan pajak untuk segera melakukan pelaporan. Iya, betul. Jadi sebelum timbul denda akan muncul dulu surat teguran untuk melaporkan SPT tahunan segera. Iya. Dan pelaporannya sekarang sudah mudah sekali Kak Ros, ya? Betul. Yes. Bisa dilakukan secara online Online. atau datang langsung ke kantor pajak terdekat seluruh Indonesia. Iya. Secara online kapan saja di mana saja. Betul. Kecuali kapan sajanya jangan offside. Kalau kapan sajanya seharusnya tepat waktu. Iya, sebelum tanggal jatuh temponya ya, kawan pajak. Oke nih. Nah, terkait itu tadi nih, kalau misalnya masih ada kawan pajak yang belum melapor SPT tahunan dan akhirnya kena teguran. Nah, beberapa kali nih Kak Ros di helpdesk kita mendapat wajib pajak. Tuh, saya itu tidak melapor lagi karena saya sudah tidak kerja lagi Pak. Saya sekarang tinggal di rumah. Atau usaha saya kemarin sudah tutup Pak. Sekarang usaha sudah anak saya sekarang yang melanjutkan. Oh iya, betul sekali. Banyak ya Kanca ya yang kayak Iya, gitu ya. sering sekali dijumpai. Sekali. Nah, ini sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar ya. Jadi buat kawan pajak di rumah, buat masyarakat Indonesia yang kalau saat ini sedang tidak bekerja Iya. atau sudah pensiun bisa juga. Nah. Ya. Sudah pensiun juga bisa atau sedang mau istirahat. Lanjutkan sekolah mungkin. Ya.
Ya, atau mau sekarang aduh. Berarti sekolah sudah tidak ada kegiatan usaha lagi. Betul, usahanya berhenti atau dia tadinya kerja, terus sekarang dia mau, aduh saya mau sekolah dulu. Saya mau lanjutkan S1 atau selanjutkan S2. Nah, itu kan juga bisa kan, Cak ya. Nah, ini sesuatu hal yang wajar dan sangat mungkin terjadi di masyarakat. Iya. Ya. Untuk kawan pajak yang saat ini tidak melakukan pekerjaan atau tidak melakukan usaha, kawan pajak bisa melaporkan ke kantor pajak untuk bermohon non-efektif. Non-efektif. Betul. Jadi melakukan permohonan agar kartu NPWP-nya tidak aktif. Tidak aktif. Begitu. Oh, gitu. Jadi kalau sudah tidak ada kegiatan usaha atau sudah tidak bekerja lagi atau misalnya pensiun, bisa bermohon non-efektif. Betul sekali, Kak Anca. Nah, oke. Sekarang mungkin kawan pajak ada yang bertanya nih, non-efektif itu seperti bagaimana sih? Oh iya betul. Jadi non-efektif itu adalah perubahan status wajib pajak yang memiliki NPWP tentunya. Apabila kawan pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif namun belum dilakukan penghapusan NPWP, kawan pajak bisa melakukan permohonan non-efektif agar tidak perlu melaksanakan kewajiban pelaporan. Nah, berarti kalau sudah ditetapkan sebagai NE, sudah tidak perlu lagi melapor SPT tahunan? Betul, jadi tetap harus melapor ke kantor pajak kalau misalnya saya sudah tidak ada ini usahanya, atau saya sekarang saat ini sedang tidak bekerja. Ya, saya mau non-efektif dong, supaya nggak perlu lapor SPT tahunan setiap tahun. Atau saya sudah pensiun, saya sudah tua sekarang mau nyantai-nyantai. Ada tuh harus datang di. Masa saya masih harus urusin NPWP lagi? Kan saya sudah pensiun. Akhirnya dia datang ke kantor pajak, minta permohonan non-efektif. Jadi saya simpulkan kalau non-efektif sudah ditetapkan, sudah tidak wajib lagi lapor SPT tahunan dan tidak didenda lagi ya? Betul, kalau dia sudah non-efektif, dia nggak akan wajib lapor SPT tahunan dan kalau tidak lapor tidak didenda. Sebaliknya, kalau dia belum non-efektif, tapi masih punya kartu NPWP, dia tetap berkewajiban lapor SPT tahunan. Nah, ini dia kawan pajak. Jadi beberapa itu kawan pajak menganggap bahwa saya sudah tidak punya penghasilan lagi nih, atau usaha saya sudah ini, saya nggak usah lapor SPT tahunan lagi deh. Nah, memang nggak wajib Kak Ros ya, cuma ada prosedurnya. Nah, prosedurnya itu ngajukan permohonan non-efektif. Nah, itu dia kawan pajak. Jadi agar tidak timbul denda karena tidak melaporkan SPT tahunan, segera ajukan permohonan non-efektif. Nah, pasti kawan pajak bertanya lagi nih, apa saja persyaratan yang perlu dilampirkan untuk mengajukan permohonan ini? Iya. Jadi beda dengan penghapusan NPWP, kalau untuk penetapan non-efektif, persyaratan itu yang pertama pastinya harus ada yang namanya formulir ya Kanca ya? Iya, formulir permohonannya. Penetapan non-efektif. Betul, formulir permohonan non-efektifnya harus diisi dulu, nama, NPWP, kemudian alasannya permintaan non-efektifnya, kemudian wajib melampirkan fotokopi identitas atau fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Iya, betul. Jadi harus ada fotokopi KTP-nya yang bermohon, ya boleh NPWP yang dilampirkan. Kemudian satu lagi itu dokumen pendukung, Kak Anca. Dokumen pendukung? Ya. Apa tuh, Kak Ros? Jadi dokumen pendukung yang dilampirkan harus disesuaikan dengan pekerjaan atau usahanya kawan pajak. Misalnya, kalau pensiunan, berarti harus melampirkan KARIP, ya, atau SK pensiun. Oh iya, SK pensiun untuk pensiunan. Betul. Kalau misalnya bekerja terus dia resign untuk melanjutkan pendidikan mungkin atau diberhentikan, itu harus ada surat resignnya atau surat pemberhentian diri. Oh iya. Untuk pegawai swasta kali ya? Betul, untuk pegawai swasta. Dan satu lagi itu untuk usahawan atau buat pegawai-pegawai yang nggak punya buktinya, karena mungkin saya sudah hilang buktinya, ya, atau mungkin saya kemarin nggak minta itu, saya langsung keluar saja, nggak ada surat dari perusahaan, susah ngurusnya. Betul, malas ngurusnya, saya udah nggak senang sama perusahaan itu misalnya. Ada ya? Ada juga seperti itu. Ya, jadi dia mungkin bisa minta surat keterangan tidak bekerja, atau surat keterangan tidak melakukan usaha di kantor setempat, bisa di kantor desa, kantor kelurahan, kantor desa ya, kantor kecamatan ya, untuk mendukung bukti permohonannya. Iya, jadi yang saya tangkap tadi itu berarti kalau
pensiun, SK pensiun atau karibnya. Betul. Kalau pegawai swasta yang sudah berhenti berarti surat pemberhentian dari tempat bekerja atau bisa minta surat keterangan Iya. dari desa atau kantor lurah. Terus yang untuk kegiatan usaha berarti surat keterangan sudah tidak ada kegiatan usaha lagi ya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya surat dia usahanya dilanjutkan oleh anaknya, ya kan banyak tuh juga yang seperti itu. Ya, itu dia nggak usah minta surat keterangan kalau tidak melakukan usaha lagi. Datang saja sekalian untuk perubahan data KLU anaknya. Oh, iya, iya. kalau belum punya NPWP anaknya didaftarkan, kalau sudah punya NPWP KLU-nya bisa disesuaikan klasifikasi usahanya. Update data. Betul, perubahan data anaknya. Iya, jadi seperti itu. Mungkin tidak sulit Kak Ros ya. Betul. Cuma formulir dengan dokumen pendukungnya KTP serta lampirannya. Betul. Seperti yang dijelaskan tadi. Iya. Nah, ada pertanyaan nih dari kawan pajak. Misalnya, saya mau mengajukan non efektif, tapi saya tidak bisa datang. Misalnya lagi di luar daerah. Betul. Nah, itu bagaimana dong? Ya, jadi kalau misalnya kawan pajak ini lagi ada di luar daerah atau mungkin tidak di Bulukumba ya, karena kita KPP terdaftarnya di Bulukumba, kawan pajak bisa menyampaikan permohonannya melalui pos atau jasa ekspedisi. Oh, bisa dikirim ya? Betul, iya. Jadi kawan pajak bisa download formulirnya di Linktree Info 806 atau mungkin di pajak.go.id juga bisa. Iya, tersedia banyak di internet, tinggal Atau search saja. search di Google, di HP juga bisa. Formulir non efektif pajak. Non efektif NPWP. Iya. Pasti Atau muncul ya? Langsung banyak pilihannya. iya. Cari saja yang Word atau PDF bentuknya. Iya. Excel juga Tinggal boleh. dicetak, tulis tangan bisa? Tulis tangan boleh, Oh, diketik gitu. juga boleh. Iya, iya. Yang penting ada formulirnya. Oh, sangat mudah ya. Betul. Jadi tinggal dicetak, terus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang tadi, yang dipersyaratkan. KTP dan dokumen pendukung, kemudian kirim ke kantor pajak. Kantor Bulukumba. pajak, iya. Atau kawan pajak kalau, waduh saya nggak ngerti cara ngisinya gimana. Atau saya nggak bisa pakai HP misalnya. Iya. Kawan pajak Betul. bisa datang ke kantor pajak terdekat seluruh Indonesia, minta formulirnya. Sama minta dipandu cara ngisinya. Iya, Setelah datang itu saja ke kantor pajak Betul, ya, di seluruh loket Indonesia. Helpdesk. Nanti Kak Rosi dan teman-teman siap membantu. Betul. Jadi kalau kawan pajak lagi di luar kota juga, misalnya di Makassar, boleh ke kantor pajak terdekat, minta formulir sama minta cara ngisinya, nanti kawan pajak dibantu pengisiannya, kawan pajak bisa kirim ke Bulukumba. Iya, bisa juga dikirim pos ya. Iya. Nah, oke. Nah, untuk tadi dikirim pos. Kalau misalnya nih, Kak Ros, saya ada di Bulukumba, tapi saya tidak bisa datang kantor pajak. Saya bisa diwakili enggak? Bisa. Bisa diwakili ya? Bisa, tapi harus ada surat kuasa atau surat penunjukannya. Jadi kalau misalnya kawan pajak mau diwakili, misalnya diwakili oleh anggota keluarganya, misalnya anaknya atau istrinya, atau orang tuanya mungkin untuk non efektif boleh, kawan pajak bisa isi formulirnya, nanti langsung diberikan kepada orang tuanya untuk dibawa ke sini. Kalau misalnya merupakan anggota keluarga, ya garis lurus, itu boleh tanpa surat kuasa dan penunjukan. Keluarga inti ya? Keluarga inti, ya. Jadi pembuktiannya gimana? Keluarga inti, bawa saja kakaknya, ya. Kan ada tuh tulisannya tuh, nama orang tua, atau nama anak, ya. Jadi bisa dibawa. Membuktikan bahwa betul ini adalah keluarga intinya Betul. dari wajib pajak yang diwakili. Betul. Jadi ini di kakak itu kan meskipun sudah beda kakak, itu bisa tuh ada tuh nama orang tuanya siapa. Ya. Jadi tinggal di bawah itu kan ada nama orang tuanya yang bisa tunjukkan KTP-nya. Oh iya, jadi tinggal datang saja ya diwakili oleh keluarga inti. Kalau misalnya bukan keluarga inti bagaimana? Kalau bukan keluarga inti, misalnya nih tetangga nih, tetangga yang kebetulan mau ke kantor pajak. Nah, itu bisa tidak? Bisa dititipkan formulirnya. Jangan lupa diisi dulu ya kawan pajak ya. Jadi kawan pajak harus isi formulir dulu, dokumennya juga dikasih ke mereka, jangan nggak dikasih. Kemudian bisa pakai yang namanya surat kuasa atau surat penunjukan untuk menyampaikan berkas. Bedanya apa surat kuasa dan surat penunjukan? Kalau surat penunjukan itu untuk menyampaikan berkas saja. Kalau surat kuasa ini harus surat kuasa khusus ya Kak Anca. Surat kuasa khusus ada formatnya sendiri. Ada formatnya sendiri, surat kuasa khusus untuk diisi. Biasanya ini cuman boleh ke penegak hukum ya. Jadi misalnya notaris atau mungkin konsultan, mereka boleh tanda tangan.
ya, tapi harus surat kuasa khusus. Kalau kuasa tetangga, kemudian teman kantor, ya, atau anak buahnya, stafnya, Iya. itu cuman bisa surat penunjukan. Ya, jadi cuma ditunjuk untuk menyerahkan berkas. Iya, menyampaikan permohonannya Betul, menyampaikan kantor permohonannya ke kantor pajak. Jadi sudah diisi, sudah ada lampirannya, permohonannya boleh disampaikan ke kantor pajak. Iya, kalau surat kuasa khusus itu untuk yang betul-betul mungkin ada background-nya ya, Betul. background pajaknya ya. Ada background pajaknya, jadi punya pendidikan brevet. Nah, Ya. jadi betul-betul orang yang ditunjuk untuk dikuasakan itu tahu apa syaratnya, apa kewajibannya, Pengetahuan sehingga perpajakan. nanti tidak salah-salah lagi dalam pengisian formulirnya. Oke. Nah, untuk permohonan dan syaratnya sudah nih Kak Ros. Kalau misalnya saya sudah mengajukan, nah berapa lama sih Kak Ros? Oh ya, jadi pengajuan non efektif itu waktu pengerjaannya, penelitiannya maksimal itu 5 hari kerja. Oh, 5 hari kerja, nggak sampai 1 bulan gitu ya? Tidak sampai 1 bulan, Oh, iya. maksimal 5 hari kerja, tapi tidak termasuk waktu pengiriman pos. Oh iya. Iya, jadi kan nanti kalau permohonannya selesai, akan dikirimkan hasilnya, diterima atau ditolak melalui pos. Kalau lebih dari 5 hari kerja, ya itu akan otomatis diterima permohonan. Oh iya. Betul. Jadi nanti ada penelitinya, mereka akan meneliti apakah berhak dilakukan non efektif, apakah masih ada pinjaman kredit usaha. Ya, kalau misalnya ada kredit usaha berarti kan masih ada kegiatan Iya, usaha. masih ada. Betul. Kalau ternyata masih tidak ada kegiatan usaha boleh dijelaskan di sini. Ya, tapi kalau misalnya ada kredit usaha biasanya masih ada pembayaran Ya. kredit usaha dan jenisnya kredit usaha berarti modalnya untuk usaha. Iya, berarti Masih- secara nyata memang ada Betul. penghasilan untuk Ada membayar penghasilan, iya. utang pajaknya itu ya. Iya. Oke, tadi sekira sudah semua ya tentang prosedur, dokumen apa saja yang dipersyaratkan, serta jangka waktu pengerjaannya. Jadi kalau misalnya kawan pajak 5 hari kerja itu sudah terlampaui dan belum mendapatkan suratnya, bisa datang ke kantor pajak kan, Betul Ros, ya? sekali. Konfirmasi apakah permohonan saya sudah diterima ataukah ditolak. Ya, Nah, atau telepon saja. bisa telepon ya? Bisa. Di Google Map itu kan ada tuh nomor Nomor kantor KPP pajak. Pratama Bulukumba. Iya, telepon saja hubungi. Hubungi Timika. langsung. Iya. Oke. Nah, saya rasa sudah semua ya informasinya Kak Ros ya. Betul. Oke. Mungkin ada satu lagi Kak Anca. Ya, jadi kan kalau misalnya tidak punya NPWP-nya sudah tidak digunakan, ini ada 2 jenis sebenarnya Kak Anca. Jadi yang pertama non efektif yang kita bahas tadi, sama satu lagi mungkin tadi kawan pajak sempat dengar penghapusan. Oh iya. Iya. Sempat dengar Beda? penghapusan. Beda Iya, ya? jadi beda. Jadi oke. mungkin kawan pajak ada yang mikir, loh kenapa saya harus non efektif kan? Kenapa nggak dihapus saja NPWP-nya? Ya, jadi ada bedanya di aturannya disesuai per 20 dan SE 27. Kalau misalnya kawan pajak ingin melakukan penghapusan itu cuma diberikan kepada orang pribadi yang ingin benar-benar meninggalkan Indonesia atau pindah ke warga negaraan atau mohon maaf sudah meninggal dunia. Oh iya, berarti secara subjeknya memang sudah tidak ada di Indonesia ya. Kalau badan itu berarti sudah Sudah bubar atau melebur dengan dilikuidasi. dilikuidasi oleh perusahaan yang lain atau bergabung dengan perusahaan lain, itu namanya penghapusan. Bedanya apa? Non efektif sama penghapusan. Nah, kalau penghapusan berarti NPWP-nya itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Oh, dihapus, betul-betul dihapus. Betul-betul hilang. Nah, Jadi kalau subjek pajaknya hilang. kalau non efektif Kalau non efektif masih bisa digunakan. masih bisa digunakan. Jadi kalau setelah penetapan non efektif ini bisa digunakan kembali. Betul. Jadi kalau kawan pajak misalnya butuh lagi nih NPWP-nya untuk keperluan bank, ya, Nah, mau buka usaha, Nah, akhirnya pinjam ada lagi. punya modal nih untuk kegiatan usaha yang membutuhkan PWP. Ya, berarti bisa datang ke kantor pajak untuk mengaktifkannya. Atau misalnya kawan pajak ingin Ya. perizinan atau kredit motor, kredit mobil, Ya. kredit rumah, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri, Wih. butuh paspor, Ya. atau mau umroh, Umroh. harus ada paspor dan visanya, itu kan harus ada NPWP, Report dan PWP. bisa diaktifkan kembali NPWP-nya. Iya, jadi non efektif ini hanya untuk mematikan sementara kewajiban pajaknya Kewajiban pelaporannya. ya. Kewajiban pelaporannya dan sewaktu-waktu bisa diaktifkan. Sewaktu-waktu bisa diaktifkan kembali. Oh, Begitu, baik. Kak Anca. Iya, jadi seperti itu kawan pajak ya. Ketika kawan pajak sudah tidak memiliki kegiatan usaha dan sebelum jatuh tempo pelaporan dapat mengajukan non efektif. Karena apabila kawan pajak tidak mengajukan non efektif,
itu bisa saja terbit surat cinta yang tadi. Betul, surat cinta. Surat cintanya kantor pajak beda. Iya, isinya surat teguran. Namanya dia surat teguran. Iya, betul sekali Kanca. Jadi seperti itu. Ya. Karena Jadi, banyak juga Kanca di sini yang pensiunan. Setelah pensiun, ya udahlah saya non efektif dulu. Kemarin itu saya terima Carlos, kasihan kalau itu katanya saya sudah 10 tahun tidak bekerja lagi, sudah pensiun. Kenapa masih dapat surat begini? Iya, sebenarnya dapat surat karena tidak mengajukan non efektif. Betul sekali. Ya. Iya, padahal syaratnya itu mudah sekali. Yang tadi seperti dokumennya, formulir saja, KTP, serta dokumen pendukungnya. Penyampaiannya pun sangat mudah. Bisa lewat pos atau bisa diwakili kalau misalnya tidak bisa. Dan pengerjaannya singkat, hanya dalam 5 hari kerja. Iya, dan itu nggak perlu ditunggu Kanca. Iya. Kasih permohonan terus pulang saja. Oh iya, di store saja ya. Yang penting ada sudah ada tanda terimanya diterima. Iya, dan tentu saja semua layanan terkait perpajakan yang diterima oleh wajib pajak itu Gratis. gratis. Iya. Dan apabila ada pegawai dan lainnya yang meminta atau memberikan apa ya? Sertifikasi. Iya. Ada itu permintaan, kode apa segala macam itu dapat dilaporkan. Seperti yang banner kita ini di belakang kita, tolak dan laporkan gratifikasi serta saluran pengaduan bisa di via banner ini ya. Ada beberapa saluran pengaduan 1.500, 200 ataupun bisa datang langsung ke kantor pajak. Betul sekali. Jadi semua layanan di kantor pajak ini gratis, tidak dipungut biaya. Kalau misalnya ada yang meminta atau memberikan kode untuk meminta hadiah barang ataupun uang, kawan pajak bisa melaporkannya. Seperti itu. Itu guna menjaga integritas institusi kita serta memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dan merata kepada setiap wajib pajak ya. Betul sekali. Kawan pajak yang datang. Baik. Saya kira itu untuk materi non efektif. Semoga kawan pajak dapat semakin tercerahkan ya tentang adanya proses ini non efektif karena sangat mudah serta tidak perlu menunggu lama untuk prosesnya. Dan sebagai penutup ini tagline-nya kita, pajak kuat, APBN sehat. Terima kasih, saya Anca dan teman saya Rozi. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.